Shalom adik-adik SD Kristen Eli. Apa kabarnya? Kakak yakin adik-adik pasti luar biasa di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kakak pada pagi hari ini. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian dengan ref Di Saat Hatiku Berseru. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu yang menyelamatkanku, ku dapat semua yang perlu dari Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, memanggil namamu, selamatkanku, ku dapat semua yang ku perlu dari Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah menolong kami dan juga adik-adik kami SD Kristen Elim. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah menolong mereka juga. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan dan merenungkan firman. Tuhan menolong kami dan juga adik-adik kami. Tuhan tolong mereka, Kau memberikan hati mereka yang sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan tuntun mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, pada renungan kita pada pagi hari ini, kakak memberikan judul tema yaitu mendengar dan berseru dalam nama Yesus. Nah, adik-adik, seperti lagu kita tadi, di saat hati kita berseru memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan menyelamatkan adik-adik. Dan saat adik-adik percaya akan menerima jawaban bahwa ada mujizat di dalam berseru kepada Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang sangat berkuasa. Nah, adik-adik, mungkin kakak rasa adik-adik pasti sebelum percaya kepada Yesus pernah mendengarkan nama Yesus. Mungkin adik-adik sedang berpikir waktu itu, siapa Yesus itu ya? Yesus itu siapa ya? Nah,
setelah adik-adik mengikuti sekolah minggu atau di sekolah diajarkan oleh guru agama, nah adik-adik mulai mengerti, adik-adik mulai paham. Oh, ternyata nama Yesus itu adalah Tuhan kami, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang yang percaya. Nah, jadi adik-adik, seperti di ayat ini mengatakan bahwa di ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, adik-adik, karena adik-adik telah percaya kepada Yesus Kristus, jadi apa yang perlu adik-adik lakukan? Yaitu percaya. Adik-adik ketika berseru memanggil nama Yesus di saat adik-adik membutuhkan Yesus, mungkin di saat hal sulit, mungkin ujian atau belajar yang sulit. Nah, jadi adik-adik harus berseru kepada Yesus, "Yesus, tolonglah aku, berikanlah saya hikmat." Seperti Bartimeus yang berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," supaya Bartimeus sembuh, supaya dapat melihat kembali. Jadi adik-adik pada saat ini, pada pagi hari ini, ketika ada yang mengalami keterpurukan atau mengalami kesulitan dalam belajar atau bagaimana apapun itu, jadi adik-adik berseru, jangan malu-malu memanggil nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa, dahsyat, dan sanggup menyembuhkan. Karena dalam nama Yesus juga bisa mengusir setan, bahkan roh-roh kegelapan. Adik-adik pasti melakukan firman ini, berseru ketika mendengarkan nama Yesus, dan supaya adik-adik, masa depan adik-adik berjalan dengan baik dalam pembelajaran, membantu orang tua di rumah, bahkan aktivitas yang lain. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi berkat bagi adik-adik semua, dan tetap berseru di dalam nama Yesus. Jangan nama yang lain, jangan nama Kak Evi, jangan nama Kak Lukas, jangan nama Kak Daud, tidak, tetapi nama Yesus. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Di dalam renungan kami, Tuhan telah menolong kami. Adik-adik kami SD Sekolah Kristen Elim, Tuhan tolong mereka terus menerus di dalam hal apapun, terlebih di dalam hal pendidikan, studi, mereka belajar, bahkan saat-saat ini mereka akan mengalami ujian. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan mereka hikmat, kepintaran yang sanggup mengerjakan persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Tuhan tolong kami semua. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.